وقل رب زدني علما. الحمد لله رب العالمين حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Kita lanjutkan. Bayanu anna madhhab as-salaf fi tahdid al-jama'ah huwa al-madhhab ats-tsalits. Penjelasan bahwa madhab ulama-ulama salaf dalam definisi jamaah adalah madhab yang ketiga. Apa itu? Bahwa yang dimaksud al-jamaah adalah orang-orang yang berkumpul, bersepakat berdasarkan Alkitab was Sunnah. Qauluhu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadits Muawiyah radhiyallahu anhu as-sabiq. Sabdanya Nabi dalam hadis Muawiyah yang sudah lewat, wa inna hadhil millah, dan sesungguhnya agama ini, Islam ini, sataftariqu akan berpecah belah ala 73 menjadi 73, sintani wa sab'una finnar, yang 72 di neraka, fawahidatun fil jannah, yang satu masuk surga, wahiyal jamaah. Dalam sabda Nabi ini fihi dikatakan di dalamnya anna hadhil ummah, sesungguhnya umat ini. Nah, yang dimaksud umat apa? Ai ummatul ijabah. Yang dimaksud adalah ummatul ijabah, umat Islam. Umat Nabi itu ada dua macam. Ketika disebut umat Nabi, itu ada kalanya umat dakwah. Umat dakwah itu siapa? Umat yang menjadi wilayah dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seluruh manusia sejak zaman Nabi sampai hari kiamat itu adalah umat Nabi Muhammad, dalam artian umat dakwah. Kemudian yang kedua adalah ummatul ijabah, artinya umat-umat yang mengabulkan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu? Orang Islam. Anna hadhil ummah, sesungguhnya umat ini, yang dimaksud adalah ummatul ijabah, umat ijabah. Berarti umat Islam. La ummat dakwah, bukan umat dakwah. Sataftariqu akan berpecah belah ila 73 firqah, menjadi 73 golongan. Tafarraqu, mereka berpecah belah kama tafarraqa, sebagaimana pecah belah siapa? Ahlul kitabis sabiqin, ahlu kitab yang terdahulu. Minal yahudi wan nasara, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani. Bal zadu, bahkan melebihi mereka alaihim, atas mereka. Artinya perpecahannya lebih banyak daripada perpecahan Yahudi Nasrani. Wa kullu firqatin, dan setiap firqah taz'umu, mengaku, annaha, sesungguhnya firqah itu ada, dia adalah al-jamaah. Setiap firqah merasa kelompoknya lah jamaah itu. Maka jangan sampai sini ada kerancuan gitu ya, ada kerancuan. Loh, jamaah itu kan yang sana gitu. Nah, setiap firqah mengaku dirinya adalah jamaah. Setiap firqah merasa dirinya adalah ahlus sunnah wal jamaah. Setiap firqah begitu. Kenapa? Karena orang Islam semua tahu wa wahidatun fil jannah wa hiyal jamaah. Maka setiap firqah tidak mau disebut dirinya adalah firqah, enggak mau. Setiap firqah kalau ditanya jamaah itu yang seperti apa? Ya seperti firqahku ini. Tapi enggak ada yang mau ngomong seperti firqahku, ya seperti jamaahku ini. Walakinnal haqiqah, akan tetapi hakikatnya, kenyataannya, annal jamaah, sesungguhnya jamaah, hiya jamaah itu allati, yang wafaqat, mencocoki, ma pada apa-apa, alaihi atas ma apa Rasul sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu. Tapi hakikatnya jamaah yang seperti apa? Semua kelompok yang ada kalau ditanya jamaah itu seperti apa, ya seperti kelompok. Tapi jamaah yang sebenarnya seperti apa? Jamaah yang sebenarnya adalah
yang mencocoki apa yang ditetapkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya. Maka kalau dikatakan ini jamaah, lihat dulu akidah yang diajarkan di situ seperti apa, praktek ibadah yang diajarkan di situ seperti apa, akhlak yang diajarkan di situ seperti apa. Lihat, kalau yang diajarkan seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW dan sahabat-sahabatnya, oke, satu kriteria masuk, ini adalah al-jamaah. Kalau yang diajarkan akidahnya saja sudah nggak sesuai dengan Quran hadis, ya sudah, nggak mungkin dikatakan sebagai al-jamaah. Walaupun mereka menamakan dirinya sebagai jamaah. Wa qawluhu, dan sabda Nabi fi hadis Hudzaifah as-sabiq, dalam hadis Hudzaifah yang telah lewat, aidan lagi, qultu fa hal ba'da dzalika al-khairi min syarr. Wahai Rasulullah, adakah setelah keadaan yang buruk, keadaan yang baik itu akan ada lagi keadaan yang lebih buruk lagi? Qala, bersabda siapa Nabi, na'am, iya. Di dalam zaman itu seperti apa? Di situ ada duat, dai-dai ila abwabi jahannam, yang mengajak pada pintu-pintu jahannam. Terang-terangan ngajak masuk neraka. Terang-terangan ngajak melecehkan Islam. Terang-terangan ngajak mengingkari Islam. Man ajabahum, man barang siapa ajabahum, yang mengabulkan pada mereka ilaiha, pada ajakan, qadzafuhu fiha, mereka akan melempar pada orang itu fiha, ke dalam jahannam. Qultu, berkata aku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, sifhum lana, jelaskan kepada kami siapa mereka itu, sifatnya seperti apa, ciri-cirinya seperti apa. Faqala, Nabi bersabda, hum min jildatina, mereka itu dari kulit kita, kulitnya seperti kulit kita. Wa yatakallamuna, dan berbicara mereka bi alsinatina, dengan bahasa kita, orang Arab, bahasanya Islami, tapi ajakannya mengajak menuju ke neraka. Qultu, maka berkata aku, fama ta'muruni, maka apakah yang perintah engkau padaku, in adrakani dzalik, bila menjumpai padaku apa dzalika, demikian itu, bila masa seperti itu menjumpai saya, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah? Qala talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, menetapilah engkau, mengikutilah engkau pada jama'atal muslimin, pada jamaahnya orang-orang Islam, wa imamahum, dan imam mereka. Qultu, aku berkata, fa illam yakun lahum jamaah, bila tidak ada lahum bagi mereka jama'atun jamaah, wala imamun, dan tidak ada imam, bagaimana? Jika orang Islam tidak wujud jamaah, tidak ada imam, bagaimana ya Rasulullah? Qala fa'tazil tilkal firaqa kullah, maka meninggalkanlah engkau tilkal firaqa, pada firqah-firqah itu, kullah, kesemuanya. Walau anta adda, walaupun menggigit engkau, bi asli syajaratin, pada pangkal pohon atau akar pohon, hatta yudrikakal maut, hatta yudrikaka, sehingga menjumpai padamu apa al-mautu, mati, wa anta ala dzalik. Wa bil hadis, dan di dalam hadis tersebut, al-khabarus shadiq, terdapat kabar yang benar, bi huduthi du'atin katsir, dengan munculnya atau terjadinya dai-dai katsirin, yang banyak, kathratan, buahnya, ghalabat, mengalahkan, ala asrihim, atas zaman mereka. Artinya mayoritas dai-dai waktu itu seperti itu. Hatta wusifa bisyarri ba'dal khair, hatta wusifa, sehingga dikatakan atau disifati bisyarri, dengan kejelekan, ba'dal khairi, setelah kebaikan. Artinya memang sampai dikatakan zaman itu penuh dengan kejelekan, berarti yang paling banyak adalah duat ila abwabi jahannam tadi. Yang mendominasi adalah mereka. Kalau sekarang bagaimana? Apakah dakwah-dakwah seperti itu sudah dominan? Taba'an, mengikuti lil ghalib, ada yang umum, yang dominan. Wa usifat, dan disifati du'atun ila abwabi jahannam, dai-dai yang mengajak pada neraka jahannam, bi annahum min jildatina, bahwa mereka adalah dari kulit kita, wa yatakallamuna bi alsinatina, fahum, maka mereka yatalabbasun, berpakaian, apa berpakaian? Berpenampilan, bimadharil Islam, dengan penampilan Islam, wa yad'una, dan mengajak mereka ilaihi, pada Islam, wa ilal jamaah, pada jamaah al-islamiyah, jamaah Islam. Penampilannya penampilan Islam, dakwahnya katanya juga mengajak jamaah, jamaah ajakannya juga ngajak jamaah. Ini muskil.
Muskilah. Ajakannya juga ngajak netepi jamaah. Hatta sehingga inna min sifatihim, termasuk sifat mereka, annahum sesungguhnya mereka unas, beberapa manusia, min jildatina, dari kulit kita, yantamuna ila nasabina minal Arab. Yantamuna menasabkan diri mereka ila nasabina, pada nasab kita, minal Arab, dari orang Arab. Artinya mereka orang-orang Arab. Wa yatakallamuna, dan berbicara alsinatina, dengan bahasa kita, yaitu al-Arabiyah, bahasa Arab, wal Islamiyah, dan bahasa Islam. Walakinnahum, akan tetapi mereka, fil haqiqati, di dalam hakikatnya adalah du'aun ila tarkil jamaah, mengajak untuk meninggalkan jamaah. Ajakannya katanya kita harus netepi jamaah. Bahkan kita harus netepi Quran, hadis, jamaah. Tapi sebenarnya mereka mengajak meninggalkan jamaah. Kenapa? Ajakannya ayo netepi Quran, hadis, jamaah. Tapi yang diajarkan bukan akidah yang sesuai dengan Quran, hadis, jamaah. Du'atun, para da'i ala abwabi jahannam, yang berdiri di atas pintu-pintu jahannam. Man ajabahum, barang siapa yang mengabulkan mereka, qadhafuhu, maka mereka melemparkan padanya fiha, di dalam jahannam. Wa fil hadits, dan dalam hadis, annal asim, sesungguhnya pelindung, alladzi yang yurja'u, yang dijadikan tempat kembali, jadikan rujukan, ilaihi, kepadanya, inda huduthi haula'id du'at, ketika munculnya dai-dai seperti itu, huwa, dia adalah luzumu jama'atil muslimina wa imamihim, mengikuti, menetapi jama'atul muslimin dan imam mereka. Ketika dai-dai seperti itu muncul, maka supaya selamat kita berlindung dengan cara apa? Mengikuti jama'atul muslimina wa imamahum. Sampai di sini pun saudara sekalian, ini kerancuan masih sangat luar biasa. Ini juga bisa mereka katakan, tuh kan, kalau terjadi fitnah harus tetap jamaah, harus taat sama bapak imam. Dakwahnya ini kerancuan yang luar biasa. Sejak awal didoktrin, inilah jamaah, inilah imamul muslimin. Fa illam yakun, maka jika tidak ada lahum bagi mereka jama'atun wala imam, faluzumu ma alaihi jama'atul muslimina wa imamahum. Kalau tidak ada jamaah, tidak ada imam, maka apa yang ditetapi? Ma alaihi jama'atul muslimina wa imamahum, yang ditetapi oleh jama'atul muslimin dan imam mereka. Dulu jama'atul muslimin itu apa yang ditetapi? Paham enggak? Disuruh netepi jama'atul muslimin wa imamahum. Kalau jama'atul muslimin tidak ada, disuruh netepi apa yang ditetapi oleh jama'atul muslimin wa imamahum. Menetapi apa yang apabila itu ditetapi, maka jamaah itu adalah jama'atul muslimin, imamnya adalah imamul muslimin. Apa berarti itu? Kebenaran. Walaupun ada siapa al-multazimu, orang yang menetapi iku wahdahu, sendiri, munfaridan, menyendiri, bi'tizarihi, dengan memisahinya dia tilkal firaqah, pada firqah-firqah itu. Walaupun yang menetapi kebenaran itu hanya sendiri, harus terasing karena meninggalkan firqah-firqah itu. Walau ayya'adda ala ashri sejarah, walaupun dia harus menggigit pangkalnya pohon. Kenapa? Min syiddatil ghurbah, karena sangat terasing, karena sangat terkucil. Kita nggak sampai segitu kan ya? Nggak sampai toh? Wah, ya paling yang biasanya, yang muda-muda biasanya diajak main futsal terus jadi nggak diajak gitu toh. Main bola nggak diumpani gitu ya. Ya duduk aja toh. Nggak sampai seberat itu, nggak sampai seterasing itu, nggak sampai gitu ya. Masih bisa ngopi. Hatta yudrikakal maut wa huwa ala dzalikal manhaj. Hatta yudrikahul maut wa huwa ala dzalikal manhaj. Sampai mati menjumpai padanya, wa huwa ala dzalikal manhaj, dan dia tetap dalam manhaj itu. Li'annahu manhajul jamaah wa imamihim. Karena itu adalah manhajnya jamaah dan imamul jamaah. Paham belum? Jadi kalau al-jamaah dan imamnya tidak ada, yang kita tetapi apa? Manhajnya jamaah dan imamnya jamaah. Wa qauluhu, dan sabda Nabi fil hadis, dalam hadis, qultu fa illam yakun lahum jama'atun wala imam.
Kuntu berkata aku Hudzaifah, fa illam yakun lahum jama'atun wala imam. Andai mereka tidak ada jamaah dan tidak ada imam, qala fa'tazil tilkal firaqa kullah. Meninggalkanlah semua firqah-firqah itu, walau anta adda, walaupun engkau menggigit bi asli syajaratin, dengan pangkalnya pohon, hatta yudrikakal mautu wa anta ala dzalik. Yakni gimana? Fa innaka bi'tizali tilkal firaq, maka sesungguhnya engkau bi'tizali tilkal firaq, dengan memisahi firqah-firqah itu, haitsu lam yakun, ketika tidak ada lahum bagi mereka jama'atun wala imam, ketika orang Islam tidak wujud jamaah dan tidak wujud imam, takunu, maka ada engkau, anta engkau, iku alama atas apa-apa kanat yang ada, alaihi atas ma sapa al jama'atu al jamaah. Wa in kunta, walaupun ada engkau iku wahdaka, sendiri. Ketika tidak ada jama'atul muslimin, tidak ada imamul muslimin, kemudian engkau meninggalkan firqah-firqah itu, berarti kamu menetapi apa yang ditetapi oleh jama'atul muslimin wa imamahum. Idan berarti, nah dah sampai kesimpulan ya. Al-muradus syar'i bil jama'ah, yang dimaksud dalam syariat dengan lafaz al-jamaah adalah apa itu? Hum mereka al-qaumu qaum, al-mujtami'una, yang bersatu mereka, berkumpul mereka, ada istimsak, atas berpegang teguh bil kitabi was sunnah. Orang-orang yang berkumpul bersepakat untuk berpegang pada al-kitabu was sunnah, entah berkumpul secara fisiknya ataupun secara manhajnya. Bila secara fisik juga bisa kumpul, bisa bersatu, bagus. Seandainya secara fisik nggak bisa berkumpul secara manhaj. Alladzina, yaitu alladzina, orang-orang yu'athiruna, yang memilih mereka kalam Allah pada kalam Allah, ala kalami kulli ahad, mengalahkan kalamnya setiap orang. Pokoknya kalamullah Al-Quran itu yang paling utama. Wa yuqaddimuna, dan mendahulukan mereka hadiya Rasulillah, pada petunjuk atau ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ala hadiyi kulli ahad, mengalahkan petunjuk ajaran setiap orang. Nah, coba sekarang ini kita koreksi ya. Kalau masih ada yang kepikiran, masa aku diajak untuk ke jamaah gitu. Kebiasaan kita begitu apa enggak sebelumnya? Coba kebiasaan di tempat kita sebelumnya, benarkah Al-Quran dan Al-Hadis itu yang nomor satu? Enggak. Prakteknya bukan Al-Quran dan Al-Hadis yang nomor satu, ijtihad yang nomor satu. Kok tahu? Ya, iya. Bahkan mau nyampaikan dalil, kalau itu bertentangan dengan kebiasaannya, harus izin dulu. Boleh nggak nyampaikan ini? Boleh nggak nerangkan ini? Sampai di sini paham? Wa aqdul ijtima', dan mengadakan ijtima', perkumpulan, kesepakatan, wal ahdi, dan janji ala dzalika, atas demikian itu. Artinya apa ini? Mengangkat seorang pemimpin, berjanji taat kepada seorang pemimpin dengan dasar apa? Al-Quran dan Al-Hadis, dengan prinsip Al-Quran dan Al-Hadis adalah yang nomor satu. Ini poin ini seakan-akan ini yang menguatkannya. Justru memang rancunya di sini. Itu kan memang harus ada pemimpinnya, itu kan memang harus ada imamnya, gitu kan. Kerancuannya di sini. Gimana tuh? Kembalikan lagi. Nanti di definisi imam juga ada. Imam yang diakui secara syar'i itu imam yang seperti apa? Apakah suka-suka kita bikin grup, ngangkat imam, di BA rame-rame, berarti itu imam yang syar'i, berarti sekarang sudah jamaah kita nih. Apakah seperti itu? So, kalau saya sekarang ayo BA di sini semuanya, berarti saya jadi imam. Hanya dengan begitu berarti sudah wujud jamaah. Ya juga begitu kan? Imam dikatakan dia seorang imam apabila dia diakui, ditaati oleh siapa? Minimal mayoritas ulama dan tokoh-tokoh Islam. Nah, sekarang sampai di sini. Imam yang sebelumnya kita taati atau yang kita yakini sebagai imam. Siapa yang mengakui dia sebagai imam? Cuma kita. Ulama-ulama di luar kita, siapa yang mengakui?
Nggak ada. Kalaupun mengakui keberadaannya memang ada. Memang ada, ya toh? Saya pun kalau mengakui, iya saya akui memang ada kok. Saya akui keberadaannya, bukan keabsahannya ya. Nah, masih mengakui, saya masih mengakui ada memang. Kenapa kok begitu? Kenapa harus ada dukungan mayoritas ulama, mayoritas tokoh-tokoh Islam? Kenapa harus ada dukungan begitu? Imam itu tugasnya apa? Tugasnya imam itu adalah melindungi rakyatnya. Dari apa? Dari penganiayaan, dari ancaman musuh, dari pertengkaran di antara orang Islam, dari antara rakyatnya. Itu tugasnya imam. Termasuk tugasnya imam adalah menegakkan syariat-syariat, misalnya berhubungan dengan had dan seterusnya, memberi takzir orang-orang yang perlu ditakzir, misalnya, wah ini kejahatannya ini perlu ditakzir, dikurung, dipenjara dan seterusnya. Itu tugasnya imam seperti itu. Nah, terus imam dengan tugas seperti itu nggak ada dukungan dari tokoh-tokoh Islam, dari ulama-ulama Islam. Bagaimana dia mau menjalankan fungsinya? Bisa nggak dia menjalankan fungsinya? Misalnya sekarang ada jamaahnya ini yang kemaksiatannya sangat meresahkan. Ini harus ditakzir ini, dikurung gitu aja. Dikurung beberapa bulan gitu. Terus dia bikin penjara sendiri misalnya di bawah wali barokah gitu. Nah, bikin penjara di situ. Di penjara di situ misalnya beberapa bulan gitu. Bisa dia begitu. Kenyataannya kalau sampai dia begitu ketahuan pemerintah, malah dia yang dihukum. Jadi namanya pemimpin itu butuh legitimasi supaya dia bisa menjalankan fungsinya. Jadi nggak asal seorang pemimpin yang diangkat nih, pemimpin kita nih. Siapa yang mengakui dia? Beliau bilang, lah gimana mau memenuhi syarat dukungan mayoritas ulama? Membicarakan keamiran dengan model begini saja mereka sudah nggak sepakat. Lah itu dia masalah. Kalau ulama sudah nggak berpendapat, nggak berpandangan dengan keimaman yang modelnya seperti ini, ojo nekat. Dan terus yang dipakai sandaran siapa? Wong ulama-ulama yang ahli Quran hadis tidak melihat bahwa keamiran atau keimaman yang diperintahkan dalam Quran hadis itu bentuknya seperti ini. Dan terus kita terus ngotot bahwa keimaman atau keamiran yang dimaksud dalam Quran hadis itu adalah seperti kita ini. Walaupun kita misalnya paling dulu, walaupun kita paling duluan, mulai dari tahun 41 atau bahkan mulai tahun 20 misalnya, atau bahkan sebelum lahirnya Indonesia misalnya, kalau nggak ada yang ngakui, ya percuma. Nggak ada yang ngakui, nggak jadi imam secara syar'i. Itu sama dengan misalnya nih, Mas Bekti ini ada hajat nih, yang baru datang tak sebut jenenge ben. Ada hajat, apa itu? Bikin dolanan, gawe negara-negaraan. Mas Bekti jadi presiden nih, terus Pak Agus jadi Kapolri nih, Mas Iman jadi menteri nih, Pak Agus jadi menteri urusan wanita. Kalau nggak ada yang ngakui, ya seperti itu jadinya, gitu loh ya. Jadi memang benar kita harus berjamaah, taat imam, tapi imam sing kaya apa itu loh masalahnya. Jadi ketika jamaah atau saudara tua kita ini berdalil dengan dalil-dalil wajibnya nanti jamaah, wajibnya taat kepada imam, kita nggak bantah dalil itu, enggak. Kita nggak bantah masalah itu, enggak. Masalahnya itu jamaah yang kamu pahami nggak seperti jamaah yang dipahami oleh para ulama. Amir yang kamu pahami tidak seperti amir yang dipahami oleh para ulama. Atau kita mau pakai seperti hujah biasanya, ya emang ulama-ulamanya pada nggak amanah begitu. Atau lebih dulu lagi kita anggap ulama-ulama kayak enek sing paham bab jamaah gitu. Seperti biasanya kan ulama-ulama di luar jamaah itu kalau enggak bodoh ya khianat. Saudara sekalian, Allah saja mengakui, menyaksikan bahwa kelompok yang paling baik itu adalah kelompoknya ulama. Innama yakhshallah min ibadihil ulama.
Kelompok yang oleh Allah penyaksiannya disandingkan dengan penyaksiannya Allah, penyaksiannya para malaikat. Siapa? Kelompoknya ulama. Kita tidak menafikan bahwa di kalangan ulama memang ada pengkhianat, juga ada. Namanya ulama su juga ada. Tapi terus kita mengatakan semua ulama yang gak sepakat dengan kita itu kalau gak khianat itu ya bodoh. Ini wis gak masuk akal. Secara dalil gak masuk. Secara dalil udah gak masuk. Masa golongan yang paling baik dengan penyaksiannya Allah kita katakan semuanya khianat kecuali satu. Nggak masuk akal. Kalau ini kita terapkan pada orang awam, bisa jadi mereka memang gak paham atau mereka khianat. Kalau kita terapkan pada orang awam bisa jadi. Tapi kalau kita terapkan ini pada kelompoknya ulama, ini muskil sekali, muskil. Jadi sekarang masalahnya adalah itu ya. Namanya imam, dikatakan imam yang syar'i adalah dengan pengakuan para ulama dan tokoh-tokoh Islam. Gitu. Jangan sampai ada kerancuan di kalimat apa? Wa aqdil ijtima'i wal ahdi ala dzalik. Wal wafa'i, dan menetapi bihi pada janji. Janji apa itu? Taat. Wa adami naqdihi, dan tidak merusak janji itu. Yang mana tadi? Fatamassuku bil kitabi was sunnah wa aqdul ijtima'. Fatamassuk, berpegang teguh, bil kitabi was sunnah, pada Al-Qur'an hadis, wa aqdul ijtima', dan mengadakan kesepakatan atau perkumpulan atau persatuan yang di bawah seorang imam, wal ahdi, dan berjanji ala dzalika, atas demikian itu. Artinya menjaga ketaatan berdasarkan Quran hadis, wal wafa'i bihi, dan menetapi janji itu, wa adamu naqdihi, dan tidak merusaknya, itu yufiduri ijtima', menjadikan persatuan, wal-i'tilaf, dan kerukunan. Wujudnya persatuan, wujudnya kerukunan kalau bisa begitu, berpegangnya pada Alkitab was sunnah. Waqtimalul quwwah, dan sempurnanya kekuatan, wastihkamuha, sama sempurnanya kekuatan. Kekuatan orang Islam sempurna apabila pegangannya semua sama. Apa itu? Alkitab was sunnah. Fala tanaqudha, maka tidak ada tanaqud. Tidak ada kontradiksi antara apa? Makna jamaah atau definisi jamaah dengan maknanya jamaah secara lafaz tadi. Makna jamaah secara lafaz apa? Maknanya jamaah secara lafaz adalah bersatu. Kemudian maknanya jamaah secara syariat, hakikatnya jamaah adalah apa? Orang-orang yang menetapi atau yang berpegang teguh pada Alkitab was sunnah, atau pada kebenaran. Kenapa gitu dikatakan enggak ada kontradiksi ini? Karena supaya bisa bersatu, supaya bisa rukun, harus netepi kebenaran itu. Maka ketika yang netepi kebenaran itu tinggal sedikit, yang dikatakan jamaah yang mana? Ya sedikit atau yang banyak? Ya sedikit itu. Nah, tapi yang sedikit ini kan nyelisih orang banyak, ini bikin enggak rukun ini. Ngerusak tatanan ini, gitu ya. Jawabnya gimana? Rusaknya tatanan itu karena meninggalkan Quran dan hadis. Jadi ini orang banyak ini yang bikin gak rukun ini, karena ngajak meninggalkan tatanan. Baik. Fal jama'atu, maka jama'ahuna di sini hum, mereka adalah al-mujtami'un, orang-orang yang berkumpul bersatu alal haqqi, di atas kebenaran. Wa in kanu, walaupun ada mereka iku qalilan, sedikit. Wa kana, ada siapa al-mukhalifu, yang menyelisihi lahum pada mereka iku katsiran, banyak. Fa inna yadallahi, maka sesungguhnya tangan Allah iku ma'ahum. Sebab apa? Di annal haqqa, karena sesungguhnya kebenaran. Huwa, kebenaran itu adalah alladhi, yang kanat ada alaihi, atas alladhi, sapa al-jama'atul ula, jamaah yang pertama dulu, min ahdin nabi, dari zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang ditetepi oleh al-jamaah yang pertama di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam apa? Kebenaran itu, Quran hadis itu. Maka selanjutnya yang disebut jamaah adalah orang-orang yang mereka tetapi sama yang ditetapi oleh Nabi dan sahabat-sahabatnya. Wala nadharan, dan tidak ada pertimbangan atau melihat
ila kathrati ahlil batil, pada banyaknya ahlul batil min ba'dihim setelah mereka. Adapun setelah itu yang menetapi kebatilan lebih banyak daripada yang menetapi kebenaran, itu enggak dilihat. Seperti enggak dilihat. Tetap kalau yang ditetapi salah bukan jamaah. Qala Ibnu Jaririn At-Tabari rahimahullah was-shawabu, dan yang benar. Coba, ini kalimatnya Ibnu Jaririn maknanya sama dengan kalimat yang atas ya. Jangan rancul lagi. Was-shawabu, dan yang benar, annal murada, sesungguhnya yang dimaksud minal khabari, dari khabar, luzumul jamaah, menetapi jamaah. Yang dimaksud dalam hadis menetapi jamaah. Jamaah itu siapa? Adalah alladzina, orang-orang, fi ta'ati man, di dalam mentaati orang, ijtama'u, yang telah sepakat mereka, ala ta'mirihi, menjadikannya sebagai amir. Faman, maka barang siapa, nakasa, yang merusak bai'atahu, pada bai'atnya, kharaja, maka keluar dia, anil jama'ati, dari jamaah. Di sini Ibnu Jarir At-Tabari menerangkan al-jamaah dari satu sisinya. Mana itu? Wa aqdul ijtima', yaitu apa? Orang-orang yang mentaati orang yang telah mereka sepakati untuk jadi amir. Kemudian kesepakatan yang dianggap, kesepakatannya siapa? Kesepakatannya ulama, kesepakatannya tokoh-tokoh, itu yang dianggap. Yang orang-orang awam seperti kita sepakat nggak sepakat, males salah. Mau sepakat nggak sepakat, orang-orang awam seperti kita nggak ngaruh. Kesepakatan yang dinilai adalah kesepakatannya para ulama, para tokoh-tokoh Islam. Gimana? Sehingga kalau kita sendiri nih, orang-orang awam seperti kita ini sepakat angkat seorang amir, misalnya ya, diangkat, sing paling gede dewi Pak Eko misalnya. Kita sepakat Pak Eko sebagai amir kita. Kalau yang sepakat kita nggak ngaruh. Kesepakatan itu yang ngaruh adalah kesepakatannya para ulama. Kecuali bila di Indonesia ini tidak ada orang Islam lain kecuali kita yang di sini. Kalau kondisinya begini, iya, kesepakatan kita mengangkat misalnya Pak Eko sebagai amir kita untuk Muslim di Indonesia. Ya, jadi. Tapi kok terus kita orang-orang awam membuat kesepakatan sendiri, meninggalkan para ulama, meninggalkan tokoh-tokoh Islam, yaitu ngawur. Gitu ya? Itu ngawur. Wa dzakarahu, dan menyebutkan pada ucapannya At-Tabari, siapa? Asy-Syatibi, Imam Asy-Syatibi rahimahullah, fi kitabihi, dalam kitabnya, yaitu Al-I'tisam. Ani Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah annahu qala al-jama'atu, yang dimaksud al-jama'ah adalah jama'atul muslimin, jamaahnya orang-orang Islam, semua orang Islam. Misalnya kalau yang paling besar ya dari orang Islam seluruh dunia, kalau enggak ada ya orang Islam di wilayah itu, jama'atul muslimin, jamaahnya orang-orang Islam. Idza jatama'u, ketika telah sepakat mereka, ala amirin, atas seorang amir. Orang-orang Islam di wilayah ini sepakat amir kita ini, pemimpin kita ini. Itu namanya jama'atul muslimin. Tapi kalau ada sekelompok orang Islam, ayo kita minggir sendiri, bikin grup sendiri, angkat amir sendiri, itu bukan jamaah namanya. Betul? Namanya firqah. Qala, berkata siapa Asy-Syatibi, fa amara, maka perintah siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam biluzumihi, untuk menetapinya. Menetapi apa? Jama'atul muslimin wa imamahum. Wa naha an firaqihi, dan Nabi melarang an firaqihi, untuk memisahinya. Fima, di dalam apa-apa, ijtama'u, yang telah sepakat mereka, alaihi, atas ma, min taqdimihi, dari mendahulukan dia, yang mengangkat dia sebagai amir, alaihim, atas mereka. Kalau orang Islam sudah sepakat ini pemimpin kita, Nabi perintah apa? Gimana? Supaya ini diikuti, supaya ini ditaati, tidak boleh dipisahi. Ketika orang Islam sudah
sepakat ini pemimpin kita. Orang Islam yang dianggap kesepakatannya siapa? Tokoh-tokohnya, ulama-ulamanya, itu yang dianggap. Li'anna firaqahum, karena memisahin mereka, bikula ya'du, tidak melewati ihda halataini, pada salah satu dua kondisi, salah satu dua kemungkinan. Orang yang tidak mau mengakui pemimpin yang diakui oleh umat Islam. Indonesia Pak Presiden diakui enggak oleh umat Islam Indonesia? Oleh ulama-ulama Indonesia diakui enggak oleh tokoh-tokoh Islam diakui apa enggak? Kalaupun ada yang enggak ngakui itu sebagian kecil. Orang yang tidak mau mengakuinya, ingin menyendiri dari dia, ingin punya kepemimpinan sendiri, itu hanya ada dua kemungkinan. Apa itu? Imma ada kalanya linnakiri, karena mengingkari, alaihim atas mereka, fi ta'ati amirihim, di dalam mentaati amirnya. Wa ta'ni, dan mencela alaihi atas amir, fi siratihi, dalam perilakunya amir, al-mardiyati, yang terpuji, yang baik, yang diridhai, li ghairi mujibin, tanpa penyebab. Bal bahkan bit ta'wili, dengan takwil. Apa takwil itu? Alasan yang dicari-carikan sandarannya. Itu namanya takwil. Fi ihdathi bid'atin, untuk memunculkan bid'ah, fid dini, di dalam agama. Seperti apa? Kal haruriyah, seperti bid'ahnya haruriyah. Haruriyah itu nama lainnya khawarij. Nama lainnya khawarij. Allati, yang umirat, diperintah siapa? Al-ummatu, umat, bikitariha, untuk memeranginya. Wasammaha, dan menamakan pada al-haruriyah siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam, dinamakan mariqatan minad din. Nah, kelompok yang keluar dari agama. Itu kemungkinan yang pertama. Imamnya sudah baik, pemimpinnya sudah baik, tapi dia masih mencari-cari alasan, mencari-cari celah untuk menjatuhkan dia. Dia kurang begini, dia kurang begini, dia kurang begini, berarti boleh dijatuhkan. Jadi kalau begini, ini berarti sama seperti perilakunya siapa? Orang-orang Khawarij. Cari-cari alasan untuk apa? Untuk membolehkan berontak kepada imam. Padahal alasan-alasan itu jika dikembalikan dengan keimaman dia, gimana sekarang? Kalau dia mencela pemerintah tidak menegakkan hukum syariat, oke, pemerintah enggak kamu akui karena tidak menegakkan syariat. Sekarang kamu bisa enggak menegakkan syariat? Kalau pemerintah dianggap enggak sah karena enggak menegakkan syariat, dan terus kamu enggak bisa menegakkan syariat, mau disahkan? Apa bedanya? Perlunya itu supaya syariat tegak. Yang enggak mau sama yang enggak bisa sama-sama tidak menegakkan syariat. Pemerintah kurang syaratnya ini. Misalnya, pemerintahnya itu kan termasuk syarat yang seorang imam itu yang ideal adalah apa? Dia seorang alim, seorang ulama yang mujtahid. Oke, nah itu kan presidennya orangnya awam, kurang ngerti masalah agama. Oke, dan sampean apa juga termasuk alim yang mujtahid. Jadi ini kan sebenarnya hanya apa? Alasan-alasan untuk tidak mengakui. Yang akhirnya muncullah bid'ah seperti bid'ahnya Haruriyah. Sama orang Khawarij, mereka memberontak kepada pemerintahan Ali, pemerintahan Muawiyah dengan alasan apa? Tidak menjadikan Al-Quran sebagai hukum. Karena satu masalah. Apa itu? Ali dan Muawiyah sepakat menunjuk wakilnya untuk merundingkan siapa yang akan terusnya menjadi amir sebagai khalifah. Itu dianggap tidak menjadikan Al-Quran sebagai hukum. Dah, halalkan berontak kepada Ali dan Muawiyah. Wa imma, dan ada kalanya italabi imaratin, karena mencari keamiran, litalabi imaratiman, karena mencari atau menginginkan keamirannya orang, in aqada, yang telah terjadi apa al-bai'atu bai'at li amiril jamaah, untuk amirnya jamaah. Amir suatu jamaah, amirnya jamaatul muslimin maksudnya. Atau dia menginginkan keamirannya orang yang telah dibeat oleh jamaatul muslimin. Artinya apa? Atau dia berambisi untuk
berkuasa atau dia berambisi untuk jadi amir. Jadi dua kemungkinan ini, mana ini kemungkinannya? Bisa jadi salah satunya, bisa jadi dua-duanya. Memang sengaja cari-cari alasan untuk tidak mengakui pemerintah, atau karena dia ingin jadi amir. Kedua-duanya gimana? Sama-sama nggak bolehnya. Faman nakatha bai'atahu, barang siapa yang merusak bai'atnya, amir itu kharaja 'anil jamaah, dia keluar dari jamaah. Dia enggak mengakui amirnya, kemudian membuat keamiran sendiri atau memberontak, ya berarti dia keluar dari jamaah. Kalau berkata siapa At-Tabari rahimahullah. Karena waktu kita sudah mepet, jadi untuk penjelasan seterusnya itu adalah penjelasan yang menguatkan pendapat yang ketiga. Jadi kita skip aja, kita lewati. Kemudian ini kita poin-poin yang penting harus tersampaikan sekarang. Jangan sampai nanti pulang-pulang, lu kan gitu. Ini poin-poin yang penting harus tersampaikan hari ini. Siapkan pertanyaan boleh. Kita skip, langsung kita ke al-maqsad ats-tsani, pembahasan yang kedua. Bab yang kedua. Dari pagi sampai sekarang ini tadi hanya di pembahasan yang pertama. Tapi saya kira sudah cukup. Al-maqsad ats-tsani, pembahasan yang kedua. Man, siapakah? Mereka ulatul amri. Siapakah ulul amri itu siapa? Ulil amri itu siapa? Waliyul amri itu siapa? Ulatul amri itu siapa? Ulatul amri kalau didefinisikan artinya apa? Orang yang punya kuasa untuk memerintah. Wali itu orang yang berkuasa, punya kuasa, punya wewenang. Amri itu perintah. Orang yang punya kuasa, punya wewenang untuk memerintah, untuk mengatur. Bahasa lainnya adalah amir. Apa artinya amir? Sama, tukang perintah. Siapa itu? Pemerintah. Bahasa lainnya apa lagi? Sultan, penguasa. Bahasa lainnya apa? Imam, pemimpin. Siapa yang dimaksud dengan waliul amr? Siapa yang dimaksud dengan amir? Siapa yang dimaksud dengan imam? Siapa yang dimaksud dengan sultan? Nah, ini kita bahas ini. Wa bima, dan dengan cara apakah tan'aqidu terjadi apa al-bai'atu bai'at? Kemudian bai'at itu caranya bagaimana? Man, barang siapa ghalaba, yang berkuasa, alal muslimina, atas orang-orang Islam, fi jihadin, di dalam satu wilayah, minal jihati, dari beberapa wilayah, yajma'uhum, mengumpulkan dia hum, pada orang Islam, ala kitabillah, atas kitab Allah, wa sunnati rasulihi, dan sunnah utusan Allah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa, maka dia adalah waliyul amr, pemerintah yang sah, pemerintah yang syar'i. Walahu, dan bagi dia al-bai'atu bai'at, dan dialah yang harus bai'at. Orang yang berkuasa terhadap orang Islam, ghalaba, mengalahkan adal muslimin, atas orang-orang Islam. Ini apa? Dia yang menang di situ, dia yang kuasa di situ. Fi jihadin minal jihad, artinya di wilayah manapun. Di Indonesia, di mana ke? Di Malaysia, di Brunei, di Arab Saudi, di Qatar, di mana-mana, di Mesir, dan seterusnya. Itu kriteria yang pertama. Dia berkuasa di situ, perkembangannya. Dia penguasa di situ. Minimal dia berkuasa untuk orang-orang Islam di wilayah itu. Kalau itu negaranya bukan negara Islam, atau umat Islam di situ hanya minoritas, alal muslimin. Nah, sekarang Indonesia, pemimpin yang memimpin, yang berkuasa di wilayah orang Islam sini siapa? Orang Islam di Indonesia. Atau yang diakui oleh orang-orang Islam di Indonesia siapa?
Apakah amir kita? Orang Islam di Indonesia ini kira-kira berapa juta? 200 jutaan. Yang mengakui keamiran dia, yang mengakui keamirannya berapa juta? Bikin yang paling banyak 4 juta kakean ya. Kakean. 2 juta 2 juta pun sudah kebanyakan kayaknya. Ya katakan 2 juta. 2 juta dari 200. 1%. 1%. Masa orang Islam yang 99% gak dianggap suaranya, yang dianggap hanya suaranya yang 1%. Itu kalau ukurannya semua umat Islam. Kalau ukurannya adalah ulama-ulama Islam. Di Indonesia ini kira-kira ulama-ulama Islam itu ada berapa kira-kira? Katakan, coba ulama-ulama yang terkenal saja di Indonesia. Katakan ya 500 lah misalnya. Kemudian di kita ada berapa ulama? Sekarang katakan, oke. Masalahnya itu ulama, kadang ulama adalah versi kita, gitu loh ya. Menurut kita itu ulama, tapi di pihak lain tidak ada yang mengakui keulamaannya. Ini repot. Parah. Ini kan repot. Ini sudah apa ini? Sudah apa? Jauh sekali dari kriteria waliul amr tadi. Ghalaba 'alal muslimin, sudah enggak jadi mengalahkan atau berkuasa atas semua orang Islam. Ini sudah enggak masuk nih. Benar dia punya kuasa atas sebagian kecil umat Islam. Yang mana itu? Tapi itu di kelompoknya dia, dan itu di tengah-tengah umat Islam masalahnya. Seandainya kelompok seperti ini itu adanya di tengah-tengah atau di kalangan negara-negara kafir yang orang Islamnya hanya sekelompok ini, ya jadi itu adalah waliu amril muslimin di wilayah itu dia begitu. Tapi kalau membuat kelompok seperti ini, mengangkat pemimpin sendiri, meninggalkan umat Islam yang lain, meninggalkan pandangannya para ulama, para tokoh-tokoh Islam, itu yang nggak bisa. Kok kemudian musyawarahnya, kesepakatannya memunculkan seorang amir, seorang imam, yaitu imam yang tidak sah, imam yang ilegal. Makanya nggak berlebihan kalau terus ada yang menuding membuat negara dalam negara. Fi jihadin minal jihad, di suatu wilayah. Karena apa? Sejak runtuhnya dinasti Umayyah sampai sekarang, pemimpin yang mengumpulkan atau yang ditaati seluruh umat Islam di dunia sudah tidak ada. Mudah-mudahan akan ada lagi. Tapi semenjak runtuhnya dinasti Umayyah sampai sekarang, itu tidak ada. Dan oleh ulama-ulama semua sepakat bahwa pemimpin-pemimpin di wilayah-wilayah seperti itu adalah waliul amr. Pemimpin-pemimpin di negara-negara Islam itu adalah waliul amr. Ya jama'uhum ala kitabillahi wa sunnati rasulih. Ini kelemahan pemerintah Indonesia. Apa? Tidak menjadikan Al-Quran dan sunnah atau syariat Islam sebagai apanya? Sebagai dasarnya atau sebagai undang-undangnya. Tapi jangan buru-buru. Berarti masih mending keamiran kita dong, gitu ya. Nah, bagaimana? Pemerintah Indonesia memang secara undang-undang atau dasar negara tidak menjadikan syariat Islam sebagai dasar undang-undangnya. Tapi di negara Indonesia ini kita diberi kebebasan, diberi keluasan untuk menegakkan syiar Islam, syariat Islam. Ya walaupun ada beberapa syariat yang belum bisa dikerjakan, tapi secara umum syariat Islam di Indonesia bisa kita jalankan. Syiar Islam di Indonesia bisa kita jalankan. Dakwah Islam yang paling terbuka bisa dikatakan di Indonesia ini. Bisa dikatakan di Indonesia ini lebih terbuka daripada tempat lain. Di Indonesia kita bikin kajian dimanapun silahkan. Di Indonesia kita netepi ibadah difasilitasi. Iya enggak? Kita mau haji dilancarkan enggak sama pemerintah? Dilancarkan. Kita mau umrah difasilitasi enggak oleh pemerintah? Difasilitasi. Kita mau nikah, pemerintah memfasilitasi enggak? Memfasilitasi. Kita mengumandangkan azan, dilarang enggak oleh pemerintah? Enggak dilarang. Memang secara undang-undang
syariat Islam bukan undang-undang resmi di Indonesia, tapi jalan. Kita diberi kebebasan. Jadi kalau ditimbang antara kekurangannya dengan kemaslahatannya, masih lebih banyak yang mana? Masih lebih banyak kemaslahatannya. Bahkan dibandingkan keamiran kita sendiri yang katanya berdiri di atas kitab wa sunnah, dakwah secara umum di wilayah Indonesia lebih terbuka, lebih mudah daripada di dalam jamaah ini. Iya enggak? Di dalam jamaah yang katanya menegakkan Al-Quran dan Al-Hadis, kita bisa melaksanakan dakwah. Ya Allah, baru ada 1-2 penjelasan yang tidak cocok dengan imamnya saja sudah langsung non-aktif. Justru pemerintah memberikan keluasan yang lebih luas daripada jamaah yang mengklaim sebagai apa? Jamaah yang berdasarkan Quran dan hadis. Itu saudara sekalian. Jadi manhajnya jamaah atau manhajnya ahli sunnah wal jamaah dalam masalah keimaman seperti apa? Mengikuti para ulama dan tokoh-tokoh Islam. Itu manhajnya. Jika seorang pemimpin itu diakui oleh tokoh-tokoh ulama, oleh tokoh-tokoh Islam, manhajnya ahli sunnah wal jamaah bagaimana? Mengakui dia. Apapun kekurangannya. Contoh zaman Imam Ahmad. Contoh. Khalifahnya berakidah dengan akidah Mu'tazilah. Pejabat-pejabat di sekelilingnya orang-orang Mu'tazilah. Bahkan ulama-ulama ditekan untuk mengikuti madhabnya Mu'tazilah. Pemerintah Indonesia begitu kan? Tapi karena ulama-ulama masih mengakui dia sebagai khalifah, tokoh-tokoh Islam masih mengakui dia sebagai khalifah, manhajnya jamaah bagaimana? Tetap mengakui dia sebagai khalifah. Imam Ahmad walaupun diperlakukan seperti apapun dia enggak berontak. Itu manhajnya jamaah. Lah bagaimana pemerintah itu kekurangannya begini. Itu bukan urusan kita. Itu urusannya para ulama dan tokoh-tokoh Islam. Mereka yang punya kapasitas seperti itu. Kita sebagai orang awam cuma jadi follower saja. Dalam masalah apa? Masalah keimaman, masalah kepemimpinan. Kita sebagai orang awam hanya ngikut saja. Kenapa? Yang punya kapasitas untuk menimbang apakah dia ini masih layak untuk diakui sebagai pemimpin atau tidak, itu adalah orang-orang yang berkompeten, para ulama, tokoh-tokoh Islam. Yang punya kapasitas untuk menimbang mana yang lebih besar antara manfaat dan mudarat ketika mengakui dan tidak mengakui. Tentu ya jamaah. Sehingga seperti tadi dibahas adalah terkadang imamnya, pemerintahnya secara manhaj dia sudah bukan jamaah, keluar dari jamaah. Tapi manhajnya jamaah tetap mengakui dia sebagai pemimpin. Tadi yang dikatakan bahwa artinya al-jamaah adalah apa? Ulama ahli fikih, ulama ahli sunnah yang berpegang pada kepada kebenaran dan pengikut-pengikutnya. Apakah artinya kemudian ulama itu dia yang jadi amirnya? Bukan. Artinya al-jamaah mengikuti ulama ini adalah juga termasuk dalam masalah keamiran, masalah keimaman. Siapa imam yang diakui oleh dia? Kalau artinya al-jamaah adalah mengikuti ulama-ulama ahli sunnah, maka mengikuti ulama ahli sunnah juga dalam masalah keamiran juga, masalah keimaman juga. Siapa pemimpin yang diakui oleh mereka? Paham? Ketika kita punya sikap tidak mengakui imam yang diakui oleh mereka, tidak mengakui pemimpin yang diakui oleh mereka, berarti dalam hal ini kita sudah keluar dari mana? Al-jamaah. Wal bai'atu, adapun bai'at adalah ahdun 'alas sam'i wat ta'ah. Janji untuk mendengarkan dan ta'ah, itu namanya bai'ah. Wa hifdzul ahdi, dan menjaga janji itu wajib. Qala tabaraka wa ta'ala, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'una Allah. Yadullahi fawqa aydihim. Orang-orang yang berbaiat kepadamu, mereka itu sebenarnya baiat kepada Allah. Tangan Allah berada di atas tangan mereka. Enggak usah diterangkan seperti apa, gitu ya. Ketika berbicara tentang sifat Allah, jangan terus digambarkan.
tangan Allah terus digambarkan dengan tangan kita, jangan. Tangan Allah di atas tangan mereka, di atas tangannya gimana? Itu di luar, tidak kita bahas. Yang kita tahu, yang kita yakini tangan Allah di atas tangan mereka. Faman maka barang siapa nakata yang merusak, fa innama yang kusu maka sesungguhnya merusak dia ala nafsihi, memberatkan dirinya. Barang siapa yang merusak janjinya, berarti dia mencelakakan dirinya sendiri, atau dia akan menanggung dosanya merusak janji. Waman dan barang siapa aufa yang menetapi dia bima dengan apa-apa ahada yang berjanji dia alaihu. Nah, biasanya alaihi, tapi satu kalimat ini dalam Quran bacanya alaihu. Nah, itu salah satu bahasa, salah satu lughat. Di salah satu bahasanya orang Arab atau lughatnya orang Arab, ada yang bilangnya alaihu, alaihum juga ada. Termasuk di dalam Al-Quran ada bacaan yang dibaca dengan lughat itu, alaihu. Jadi salahnya bila menyelisihi kaidah nahwu. Nah, kaidah nahwu itu diambil atau disimpulkan dari bahasa Arab. Jadi yang ada itu bahasa Arab dulu, kemudian ulama-ulama ahli bahasa menyimpulkan bagaimana sih kaidahnya. Jadilah namanya nahwu. Jadi bahasa itu lebih dulu daripada kaidahnya. Sehingga terkadang ada bahasa-bahasa yang tidak banyak digunakan, seperti ini alaihu, alaihum. Kalau alaihum gitu banyak yang alaihum itu banyak. Alaih atas Allah pada Allah fasayutihi, maka Allah akan memberi padanya ajaran aziman, pada pahala yang besar. An Abdullah bin Umar sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man khala'a, barang siapa yang mencabut yadan pada tangan min ta'atin, dari ketaatan. Artinya apa itu? Mencabut tangan dari ketaatan apa maksudnya? Diperintah enggak taat? Melanggar peraturan? Nah, ini. Yang dimaksud mencabut tangan dari ketaatan adalah mencabut biatnya, melakukan pemberontakan. Itu namanya mencabut tangan dari ketaatan. Bukan tidak taat pada peraturannya, apalagi cuma sak peraturan. Laqiya maka bertemu dia Allah pada Allah yaumal qiyamati, pada hari kiamat. La hujjata, tidak ada hujjah lahu baginya. Artinya tidak ada hujjah yang membenarkan dia mencabut ketaatan. Orang memberontak apapun alasannya, orang tidak mengakui pemerintah Islam apapun alasannya, tidak diterima. Alasan nggak puas dengan pemerintahannya, alasan apalagi tidak cocok dengan presidennya dan seterusnya, kalau dia melakukan pemberontakan nggak diterima apapun alasannya. Alasannya saya lebih bisa menegakkan Quran hadis daripada dia, nggak diterima. Waman dan barang siapa mata yang mati walaisa, dan tidak ada fi unuqihi, di lehernya dia apa bai'atun bai'at. Apa ini maksudnya ini? Mati nggak pernah bai'at. Artinya apa itu? Memberontak itu tadi. Memberontak. Mata maka mati dia mitatan jahiliyah, seperti matinya orang jahiliyah. Maka matinya dia seperti matinya orang jahiliyah. Seperti matinya orang jahiliyah, bukan mati sebagai orang jahiliyah. Beda ya. Mati seperti matinya orang jahiliyah. Matinya serupa dengan matinya orang jahiliyah. Namanya serupa, tasbih. Kemarin sudah saya jelaskan, di sini saya ulangi lagi. Namanya tasbih itu antara musyabbah dan musyabbah bihi. Musyabbah itu apa? Misalnya saya menyerupakan beningnya gelas ini dengan beningnya wajah siapa sing beningnya gelas iki? Mas Eko. Ya dah, Mas Eko. Saya menyerupakan beningnya wajah Mas Eko seperti beningnya gelas ini. Nah, itu jadi wajahnya Mas Eko itu namanya musyabbah, yang mirip, yang serupa, yang diserupakan. Yang gelas ini namanya musyabbah bihi, yang diserupakan dengannya. Itu namanya musyabbah bihi. Namanya tasbih itu harus ada apa? Antara musyabbah dan musyabbah bihi ini ada kesamaan dalam satu sisi atau beberapa sisi. Kalau sama dalam semuanya namanya bukan musyabbah, bukan tasbih. Namanya apa? Tamtsil. Jadi sudah sama semuanya.
Jadi orang yang tidak mati dalam keadaan melepas baiat, dalam keadaan berontak, itu matinya serupa dengan matinya orang jahiliyah. Dalam hal apa ini? Kesamaannya di mana? Enggak mungkin sama semuanya. Orang jahiliyah itu kafir, orang jahiliyah begini. Enggak semuanya. Yang dimaksud adalah ketidakteraturan atau kekacauannya. Karena salah satu ciri kehidupan jahiliyah adalah kehidupan yang tidak teratur, kehidupan yang kacau. Di dalam kehidupan jahiliyah, kebiasaan jahiliyah, namanya berontak kepada pemimpin itu jadi kebanggaan. Bisa bangkang itu bangga. Itu kehidupan jahiliyah seperti itu. Jadi samanya dalam hal apa namanya? Kekacauannya itu. Kemudian dalam tasbih, sifat yang menjadi kesamaan adanya dalam musyabbah bihi, tadi beningnya apa tadi? Gelas. Nah, bening ini tadi. Adanya sifat bening dalam gelas ini yang sebagai musyabbah bihi itu lebih kuat, lebih terang daripada yang ada dalam musyabbah. Gitu loh ya. Kita misalnya tadi wajah tadi. Nah, artinya kalau dikatakan wajahnya Mas Eko sebening gelas ini, berarti beningnya wajahnya Mas Eko itu di bawahnya beningnya gelas ini. Artinya gelas ini lebih bening daripada wajahnya. Selalu begitu. Kalau gambarannya tak balik, misalnya beningnya gelas ini seperti beningnya wajahnya Mas Eko, berarti wajahnya Mas Eko lebih bening daripada gelas ini. Nah, itu namanya musyabbah bihi. Nah, matinya orang yang mencabut baiat seperti matinya orang jahiliyah dalam hal kekacauan. Sifat kacau yang ada dalam kalangan jahiliyah itu lebih parah, lebih terang, lebih kuat daripada sifat kacau di kalangan siapa? Orang-orang yang mati dalam keadaan berontak kepada imamnya. Jadi selalu begitu. Itu namanya tasbih begitu. Mata mitatan jahiliyah, mati seperti mati jahiliyah. Ini bukan meremehkan berontak kepada imam, pada pemerintah, bukan loh ya. Ya, tapi menghilangkan pemahaman yang berlebihan. Kalau begitu dihukumi kafir, gitu ya. Baik. Wala yuslaratu, dan tidak disyaratkan fil imami di dalam imam alladzi yang yubaya'u di bai'at ayyakuna bila ada dia adalah imaman amman, imam yang umum li jami'il muslimin, untuk semua orang Islam, fi jami'id dunya, di seluruh dunia. Syaratnya imam yang dibeat bukan imam, enggak termasuk imam yang dibeat untuk semua orang Islam di dunia, itu enggak termasuk syarat. Bahkan kullu imamin, setiap imam, istaqalla, mandiri dia atau menyendiri dia, biwilayatihi, dengan wilayah dia. Wajabat, wajib, apa bai'atuhu, bai'at padanya, alal muslimina, atas orang-orang Islam, fi jihadihi, di wilayahnya. Akan tapi imam-imam yang berdiri di wilayah-wilayah itu, misalnya imam yang pemimpin yang berdiri di Indonesia dan diakui oleh para ulama, diakui oleh tokoh-tokoh Islam, maka wajib bagi orang Islam untuk bai'at kepadanya. Jadi tidak harus pemimpin yang diakui seluruh dunia. Enggak, cukup pemimpin yang diakui oleh orang Islam, tokoh-tokoh Islam, ulama-ulama Islam di wilayah itu. Tapi pengakuan dari ulama, tokoh-tokoh Islam itu harus. Jangan sampai nanti tidak harus yang diakui oleh umat Islam seluruh dunia, terus dimafhumkan apa? Berarti ya walaupun bikin buat kelompoknya sendiri juga sudah cukup. Enggak. Harus ada pengakuan dari mana? Umat Islam di wilayah itu, ulama-ulama Islam di wilayah itu, tokoh-tokoh Islam di wilayah itu. Qala Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala, was-sam'u, dan mendengarkan, wat-ta'atu, dan taat, lil a'immah, pada para imam, wa amiril mu'minin, dan amirnya orang-orang imam, al-barri, yang baik, wal fajiri, dan yang durhaka, waman dan orang walia yang menguasai dia al-khilafata, pada kekhalifahan, wajtama'a, yang harus catat, wajtama'a, dan sepakat siapa, annasu, manusia, alaihi, atas dia, waradu, dan ridho mereka manusia, bihi, pada dia, as-sam'u wat ta'ah, mendengarkan dan taat itu kepada siapa?
lil a'immah, kepada para pemimpin, wa amiril mukminin, amirnya orang-orang imam, baik dia amir yang baik ataupun amir yang fajir. Wa man waliyal khilafata wajtama'an nasu alaihi wa radu bihi, atau kepada orang yang menguasai kekhalifahan. Apa artinya menguasai kekhalifahan itu? Yang berkuasa di suatu wilayah, seperti itu. Wajtama'an nasu alaihi, kemudian orang-orang Islam di wilayah itu sepakat mengakui dia, wa radu bihi, dan ridho dengan kepemimpinan dia. Itulah yang harus dibeat. Waman, dan barang siapa ghalabahum, yang mengalahkan hum pada mereka, artinya memerangi, menentang, bisayfi, dengan pedang, hatta sara, sehingga jadi dia khalifatan, sebagai khalifah. Begitu juga orang yang memberontak kepada pemerintah, memberontak pada imam, memberontak pada khalifah, sampai dia akhirnya jadi khalifah, juga harus dibeat, harus ditaati. Wa summiya amirul mukminin, dan akhirnya dia dinamakan amirul mukminin. Gitu ya. Artinya dia penguasa Islam di wilayah itu. Apakah caranya dia sampai kepada kepemimpinan itu caranya syar'i atau enggak? Contohnya ini termasuk dengan cara yang memberontak. Di Indonesia misalnya caranya enggak syar'i. Masa sampai orang-orang awam juga suruh milih juga? Atau bahkan suara kita juga disamakan dengan suaranya orang yang non-muslim misalnya. Sudah jelas tidak syar'i. Walaupun caranya enggak syar'i, tapi kok sampai di sana dia jadi pemimpin yang diakui oleh para ulama, jadi pemimpin yang diakui oleh tokoh-tokoh Islam. Ya sudah, kita harus mengakui dia, harus biat kepada dia. Wa qala Ibnu Taimiyah. Waktunya tinggal 15 menit. Kita lanjutkan setelah asar ya.